pada pagi hari ini kita akan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak kita, dalam hal ini Ibu Sakia SPD, guru SMP Negeri 327 Ngelosi. Di penggerak itu dia adalah angkatan ke-9 Komponen Federal. Adapun yang ingin ditampilkan pada kesempatan ini yaitu diseminasi atau pembahasan modul 14 budaya positif. Olehnya itu Bapak dan Ibu saya mengharapkan untuk mengikutinya dengan sesungguh-sungguhnya sehingga apa yang kita inginkan, apa yang dicapai kita bisa memperolehnya. Untuk itu dalam menghargai waktu kita bersama-sama mengikuti penjelasan atau materi yang akan dibawakan oleh Ibu Sakia. Dengan penuh hormat saya persilakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta teman-teman sekalian dan juga para staf SMP Negeri 3 27 Kalosi. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan daripada pembahasan dari guru penggerak. Jadi di sini Bapak Ibu, kami dari guru penggerak diberikan amanah atau tugas untuk berbagi ilmu, membagikan ilmu kepada teman-teman atau Bapak Ibu guru tentang budaya positif. Jadi mari kita saksikan dan lihat sebentar bagaimana penjelasan materi tentang budaya positif. Jadi bisa dimulai Bapak Ibu? Ya. Ya. Jadi sebelum kita mulai materinya, kita melakukan yel-yel dulu ya. Kita punya yel-yel sekolah kan? Iya. Nah, jadi mari kita mulai. SMP 3. Siap, siap, tempo. Lagi, SMP 3. Siap, siap, tempo. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi ada pertanyaan pemantik. Sebelum kita masuk di materi. Tapi sebelum itu, supaya lebih semangat lagi, kita akan explain dulu ya Bapak Ibu semua. Jadi mohon maaf, saya persilakan untuk berdiri dulu. Kita bergoyang-goyang dulu supaya lebih semangat. Oke? Iya, siap. Jadi tidak apa-apa bergoyang-goyang sedikit untuk melenturkan tubuh. Nanti kita lanjut ya. Iya. Nah, kita ikuti saja yang ada di video. Siap-siap. Ada nanti gerakannya.
kesempatan yang lain. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk materi, ada pertanyaan pemantik untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Nah, jadi bagaimana menurut Bapak Ibu? Ayo, apakah setuju atau tidak? Setuju. Iya, jadi setuju ya. Nah, ada yang punya alasan kenapa bisa setuju? Atau ada yang tidak setuju? Iya, kalau setuju ada yang punya alasan, silakan Ibu Sri Darma. Menurut saya, pemberian hukuman kepada siswa dengan alasan mendisiplinkan siswa karena dengan memberikan hukuman yang sifatnya mendidik bisa memberikan kesadaran kepada siswa bahwa apabila saya ulang-ulang terus melakukan kesalahan atau pelanggaran akan saya dihukum setiap hari. Jadi dengan memberikan memberikan hukuman seperti itu bisa memberikan peluang anak-anak untuk menjadi lebih disiplin. Contohnya pungut sampah, setiap hari pungut sampah. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Sri Darma. Iya, jadi kita tampung dulu alasannya. Alasan yang sangat bagus, jadi setuju. Jadi sepakat semua setuju ya? Atau ada yang tidak setuju dengan pemberian hukuman bisa mendisiplinkan siswa? Berarti sepakat setuju ya Bapak Ibu? Oke, kita kunci dulu jawabannya sementara. Kemudian kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Ya. Setuju juga? Setuju atau tidak? Iya. Jadi kalau setuju, ada yang bersedia memberikan alasan? Iya, silakan Ibu buat. Kalau saya, menurut saya adalah sangat setuju. Kenapa saya mengatakan setuju? Karena merupakan pemberian hadiah itu ada motivasi untuk peserta didik. Seperti contohnya misalnya kalau saya juara di kelas, hore saya juara 1, saya ranking 1, saya akan mendapatkan hadiah berupa buku dan sebagainya. Otomatis teman yang lain akan termotivasi untuk bisa memperoleh hadiah. Bisa saja yang lain di belakang, saya harus juara seperti temanku di depan, dia dapat hadiah berupa buku, pulpen dan sebagainya. Terima kasih. Iya, itulah tadi pendapat dari Ibu Wardah. Sekarang jadi sepakat nomor 2 setuju ya. Kita kunci setuju. Jawabannya adalah setuju. Kemudian nomor 3. Kita melangkah ke nomor 3. Siap-siap yang di belakang. Apakah guru harus mampu memberi solusi pada siswa yang bermasalah? Nah ini, haruskah guru mampu memberi solusi kepada siswa yang bermasalah? Iya. Setuju? Setuju atau tidak? Setuju. Iya ya, jadi setuju. Ada yang mau memberikan komentar di belakang? Iya. Jadi kita beri kesempatan. Dan terima kasih Bu Nisa. Kita beri kesempatan kepada Bu Nisa. Jadi apakah setuju? Apakah setuju? Apabila memberikan solusi terhadap siswa. Silakan Ibu Nisa. Untuk saya pribadi memberi solusi kepada siswa itu adalah sesuatu yang sangat baik karena sejatinya kita seorang guru sebagai pendidik tentu adalah pemberi solusi terbaik ketika siswa menghadapi suatu masalah. Iya betul. Ya terima kasih Bu Nisa. Jadi betul sekali. Kita kunci juga jawabannya. Kita melangkah ke pertanyaan 4 atau pertanyaan terakhir, yaitu guru berperan sebagai teman terhadap murid. Apakah mesti ini dilakukan atau tidak? Setujukah Bapak Ibu atau tidak? Di pertanyaan nomor 4. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Saya berganda. Iya, jadi semua jawaban ini akan tercover, akan terjawab nantinya di dalam materi yang
akan saya bawakan Bapak Ibu. Jadi mari kita cerna baik-baik. Semoga kita bisa melaksanakan budaya positif ini insya Allah kedepannya bersama-sama. Karena sejatinya kami tidak bisa melaksanakan seorang diri, tapi butuh kolaborasi antara teman-teman semua atau Bapak dan Ibu guru semuanya. Oke, kita lanjut. Jadi sekali lagi pertanyaan keempat ini nantinya akan terjawab dengan sendirinya. Akan terjawab dengan sendirinya setelah masuk di pembahasan budaya positif. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk di materi inti yaitu budaya positif. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru bisa lihat di layar bahwa budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik atau dikatakan murid, agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, berkarakter, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, jadi contoh daripada budaya positif ini yaitu tadi mengacu kepada nilai-nilai yang baik. Misalnya disiplin. Nah, selain daripada disiplin Bapak Ibu, nilai-nilai apa yang lainnya yang masuk di budaya positif? Iya, betul, saling menghargai. Apalagi? Iya, jujur. Ada lagi yang lain? Iya, sopan. Iya, betul sekali. Masih ada? Iya, santun dan disiplin tentunya. Oke, terima kasih. Artinya kita semuanya sebenarnya sudah lama melakukan ini, namun istilahnya yang lain. Jadi itulah tadi pengertian daripada budaya positif. Sekarang kita lanjut dengan perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma. Artinya seorang guru kita harus merubah paradigma kita yang lama menjadi paradigma yang baru. Apakah itu paradigma baru itu? Nah, mari kita lihat. Nah, jadi yang pertama, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif tentunya. Ada aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ini lagi posisi kontrol nanti ini yang akan dibahas. Oke, selanjutnya. Jadi, kita perhatikan dulu. Jadi, mari kita bermain lagi supaya lebih mengerti apa yang namanya budaya positif. Nah, jadi di depan Bapak Ibu, kita baca nih dulu. Kita baca dulu bahwa di sini ada permainan cobalah buka. Nah, jadi sebentar kita bermain lagi, ya. Iya. Jadi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, jadi A, tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan, kemudian dibayangkan. Nah, ini si A ini membayangkan bahwa di dalam tangannya itu ada sesuatu yang berharga yang dia kepal. Ya, yang paling berharga di dalam hidup Anda. Nah, kemudian teman yang satu berusaha membujuk dengan segala cara supaya bagaimana caranya supaya Anda membuka tangan Anda. Sudah paham ya teman-teman? Silakan cari pasangan masing-masing. Jadi berdua-duaan. Silakan berdiri dulu. Bisa berdiri atau duduk aja deh. Duduk saja. Bisa duduk. Silakan berpasangan-pasangan. Yang tidak ada pasangannya cari pasangan. Bapak Haji mana pasangannya? Iya, jadi masing-masing silakan kepalkan tangannya, coba pejamkan mata, bayangkan, kepalkan dulu tangannya, kepalkan dulu tangannya tinggi-tinggi di depan kepala, coba bayangkan, ada ya, Bapak aja juga kepalkan tangannya. Iya, jadi bayangkan
Bayangkan ada sesuatu yang sangat berharga di sini. Jadi yang apakah harga diri atau pokoknya barang yang sangat berharga di dalam sini. Jadi otomatis itu tergantung Anda mau membuka atau tidak. Nah sekarang silakan ini yang berpasangan-pasangan, misalnya Bu Warda dengan Bu Ani. Bu Ani, silakan Bu Warda mencoba membujuk Bu Ani bagaimana caranya supaya dia membuka tangannya. Begitu pun juga dengan Bu Rama. Bu Nur silakan dibujuk bagaimana caranya supaya bisa membuka kepala tangannya. Begitupun juga dengan Bu Sakra, silakan bujuk Bu Sri. Oke, silakan dilaksanakan, dicoba. Ada yang membuka, ada yang berhasil dibuka. Iya, ada yang tidak berhasil. Iya, oke. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan daripada permainan ini adalah bahwa kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Artinya tidak ada orang yang bisa mengatur hidup kita. Tidak ada yang bisa mengatur kita selain daripada kita sendiri. Iya, jadi tergantung dari kebutuhan dasar. Saya lihat tadi ada yang membuka, berarti dia membuka karena ada kebutuhan dasar di dalamnya. Pokoknya tergantung dari kebutuhan dasar kita mau membuka atau tidak. Begitulah. Jadi ada nanti hubungannya ya Bapak Ibu. Ada hubungannya Bapak Ibu itu nanti bisa dibuka atau tidaknya sesuai dengan kebutuhan dasar. Oke, bisa lanjut lagi? Oke. Bapak Ibu bisa minum, bisa makan-makan, santai saja. Kita belajar seri-seri sambil makan. Tidak apa-apa, silakan. Nah, jadi kita lihat yang sekarang ini penting sekali Bapak Ibu, terutama sekarang ini memang terjadi di sekitaran kita, bahwa posisi kita sekarang itu ada di stimulus respon, ya. Nah, kemudian yang kita mau jalankan adalah teori kontrol. Ini yang mau kita jalankan untuk menghadapi peserta didik. Mari kita baca dulu satu persatu. Nah, yang sekarang kita alami itu adalah realitas kebutuhan kita sama. Nah, kita melangkah ke teori kontrolnya. Realitas kebutuhan kita berbeda. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Jadi berbeda-beda. Kemudian kita melangkah ke tabel yang kedua. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, padahal yang benarnya di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, seperti itu kita merenungi anak-anak atau siswa tak semua. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Betul tidak Bapak Ibu? Begitu caranya kita mengolah. Jadi kita berusaha, baru teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering terjadi. Begitu kan? Begitu murid-murid sekarang. Nah, padahal di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya semua perilaku atau kesalahan atau kebenaran tentu ada tujuannya. Begitu caranya. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol yang Ibu tadi lakukan itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu. Jadi bisa dibaca-baca yang lain Bapak Ibu. Jadi saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrolnya yang paradigma yang harus kita lakukan yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu. Iya. Nah, itu yang paling terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ini paradigma lama. Yang baru itu model berpikir menang. Artinya sama semua. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tapi sama-sama, ya.
Oke, bisa dipahami sampai di sini. Tentunya kita melangkah ke berikutnya. Jadi budaya positif ini bagaimana supaya bisa berjalan dengan baik? Ada yang namanya konsep-konsep inti. Nah, ini nih nanti yang akan kita laksanakan Bapak Ibu sebagai guru, sebagai pendidik. Mudah-mudahan nanti setelah melihat keenam konsep-konsep inti ini kita bisa mendidik siswa dengan baik. Mari kita lihat. Jadi yang pertama itu, nah ini 6 konsep intinya. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu, kalau Anda sudah lihat semua nanti ini, saya yakin ada yang berubah di paradigma Bapak dan Ibu. Ada yang berubah di pandangan Bapak dan Ibu dalam mengajar. Jadi tolong disimak dengan baik karena ini sangat berguna di dalam diri Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama itu adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, ada posisi kontrol guru. Kemudian yang kelima, ada keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Oke, kita lihat yang pertama. Atau yang mana yang asing di sini Bapak Ibu atau asing semua? Ya, yang mana yang beda yang lain-lain di sini kita dengar? Keyakinan kelas. Iya. Ada juga mengatakan segitiga. Oh, Bapak Sawan. Bapak Sawan kemana tadi pada saat coba tak buka? Iya. Jadi kita melangkah ke berikutnya. Yang paling penting kita sudah masuk di pelajaran inti. Jadi 6 konsep inti. Jadi yang pertama, nah ini disiplin positif. Disiplin positif adalah kemampuan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Artinya nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik Bapak Ibu yang bisa diterapkan kepada peserta didik. Nah, kemudian maksud dari nilai-nilai kebajikan atau kebaikan adalah sifat-sifat positifnya manusia. Ya, kita lanjut lagi. Adapun nilai kebajikan yang dimaksud adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang mana itu profil Pancasila? Nah, bisa kita saksikan sendiri. Jadi yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Kemudian yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Yang terakhir kreatif. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang mestinya ada di sekolah yang diterapkan pada murid atau siswa. Kita lanjut. Cara penerapannya yaitu dengan kesadaran diri. Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran diri kepada para peserta didik. Jadi disiplin positif lebih ke arah kedisiplinan diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin diri dapat membuat siswa memahami dan menyadari dirinya untuk berbuat berdasarkan motivasi internal. Artinya motivasi internal adalah kesadaran diri sendiri, ya, bukan motivasi eksternal yang termasuk di sini adalah akibat paksaan, pujian atau hukuman. Kita lanjut. Nah, selesai tadi disiplin positif, ya. Kita melangkah ke yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, ini sudah ada jawaban tadi dari pertanyaan pemantik. Coba Bapak dan Ibu bisa lihat. Jadi yang pertama itu yang termasuk motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu berbuat sesuatu cuma karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu adalah faktor eksternal.
Ini peserta didik yang seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seorang siswa berbuat sesuatu hanya karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu termasuk juga dari eksternal. Kemudian yang terakhir, yang termasuk motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang paling bagus di sini Bapak Ibu itu yang terakhir, yaitu internal. Artinya kesadaran diri mereka yang tumbuh dengan sendirinya, mau berbuat sesuatu karena keikhlasan, bukan karena mau dapat pujian, mau dapat hadiah, dan lain-lain. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Kemudian ini penjelasannya. Jadi jawaban dari pemantik tadi, sebaiknya di budaya positif ini, apalagi motivasi perilaku manusia, sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, ini jawabannya. Jadi di guru penggerak ini terbalik. Seharusnya penghargaan itu ditiadakan. Artinya jangan menghargai siswa secara berlebihan. Ya, biasanya itu memberikan hadiah, kado. Nah, itu namanya berlebihan semua. Justru mematikan kreativitas anak-anak atau peserta didik. Itu. Jadi yang bisa, misalnya jempol salut, atau berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, yang seperti itu bisa. Tapi yang berupa kado, misalnya HP atau apa, jangan ya. Ya, itu maksudnya daripada motivasi perilaku manusia. Bisa dimengerti, Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tadi sesuai dengan kepalan tangan. Ada hubungannya ya, kepalan tangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mereka bisa membuka atau tidak kepalan tangannya ya, tergantung dari kebutuhan dasar manusia. Inilah yang dimaksud. Jadi yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, ada yang dikatakan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia, atau dengan kata lain, inilah kebutuhan dasar peserta didik kita yang harus kita kuasai. Ada bertahan hidupnya, ada kasih sayangnya, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kalau kita kuasai semua ini Bapak Ibu, kita dapat mendalami karakter siswa. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, ini yang paling penting juga dan sangat merasuk di dalam jiwa, posisi kontrol guru. Ini yang keempat ya. Kalau bagi saya sendiri ini sangat menarik. Nah, jadi posisi kontrol guru ada 5. Jadi yang pertama ada posisi penghukum. Yang kedua ada posisi merasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada posisi teman. Yang keempat posisi pemantau. Yang kelima posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, kira-kira yang manakah Bapak Ibu yang pernah lakukan? Yang mana kira-kira? Kalau Bapak Sawa yang mana kira-kira? Jadi rata-rata pasti pernah melakukan yang mana, yang namanya posisi penghukum ya. Iya. Untuk lebih lengkapnya kita lihat dulu contohnya. Video posisi kontrol seorang guru. Mudah-mudahan mari kita belajar dari semua video ini Bapak Ibu. Saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dengan baik. Kita diajak untuk menonton Bapak Ibu. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini usus merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, posisi teman.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau lagi nih Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi?
Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, jadi itulah tadi video 5 posisi kontrol guru. Jadi mari kita sama-sama berefleksi bahwa selama ini kita mengajar atau kita selama ini berada di sekolah dalam posisi apa. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, mari kita berdiskusi bersama. Saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu, kira-kira dari video yang disimak tadi, tentulah kita sudah bisa berefleksi. Oh, ternyata selama ini saya menggunakan posisi ini. Nah, jadi kemungkinan jadi di antara Bapak dan Ibu, adakah yang bisa bercerita sedikit mengenai posisi selama ini yang dijalankan? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Oh iya, kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan dari video tadi yang terkait dengan posisi kontrol, yang mana di antara 5 posisi tadi sepertinya semua pernah kita lakukan. Iya, sepertinya semua pernah kita lakukan, bahkan sering terjadi pada diri kita. Apa yang kita lakukan itu terkadang memberikan emosi kepada kita, sehingga muncul suatu kata-kata atau kalimat yang kita ungkapkan terhadap anak itu. Bahkan pernah saya katakan seperti ini: seandainya pengalatala nono kolinoe pengajari kona jaji nono penglihatan yang jampang ini, tapi kita ada manusia, terkadang muncul seperti itu. Tetapi bahkan lebih daripada itu, sudah bosan saya lihat kamu begini setiap hari kami hadapi. Tapi secara keseluruhan tadi, artinya mari kita mengambil hikmah atau dari sekian kontrol tadi, intinya mari kita mencerdaskan anak kita, anak bangsa kita dengan melalui jalur-jalur atau kontrol-kontrol yang memang sesuai dengan peradaban bangsa sekarang ini. Saya lihat masa saya dulu, kalau di sekolah SD dulu bukan apa sepatu dilemparkan, tapi tidak. Olehnya itu apa tulis tepat balik saya salah itu saya di matematika itu sepai. Tapi sesuai dengan tadi ini, dengan adanya 5
sikap atau kontrol tadi ini, maka kita sudah mengevaluasi diri kita bahwa sesungguhnya inilah yang terbaik yang perlu saya lakukan terhadap anak kami. Kenapa? Sesungguhnya anak-anak kita itu adalah namun adalah bukan kita yang melahirkan, tapi mari kita memegang bahwa sesungguhnya anak kami yang ada di sekolah perlu pendidikan, perlu pembinaan dan lain sebagainya. Saya kira begitu hanya secara keseluruhan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Jadi betul sekali bahwa pendidikan sekarang ini sebagai tenaga pendidik kita harus mendidik anak-anak sesuai dengan generasi yang ada. Dalam artian kita mendidik sekarang ini harus dengan posisi kontrol. Artinya kita sudah merefleksi diri, kita sudah tahu bahwa oh ternyata ada yang namanya posisi kontrol. Mari kita laksanakan posisi kontrol yang baik, yang bisa mengarahkan peserta didik menjadi lebih baik dan berkarakter. Jadi yang lain ada yang mau berkomentar dengan posisi kontrol ini? Iya, silakan Bu Wardah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang Bu Kia bawakan, saya sangat tertarik sekali. Kenapa saya mengatakan saya tertarik sekali? Karena dari kelima posisi kontrol ini, saya jujur dan mengakui bahwa setiap hal yang saya lakukan adalah ada di antara salah satu posisi kontrol, di mana posisi tersebut adalah posisi kontrol menghukum. Pada umumnya seperti itu. Artinya timbul begitu saja. Apalagi pada saat setiap pagi kita menangani anak-anak yang bermasalah, mulai dari terlambat, bolos, dan lain-lain sebagainya, otomatis apa yang timbul dari diri kita, terkadang apa yang dikatakan oleh Pak Haji, terkadang terbawa dengan emosi. Jadi setiap saat mungkin selalu untuk mengontrol diri Pak Haji. Jadi dari sekian kelima posisi kontrol, saya sangat tertarik dengan diadakan posisi kontrol manajer Pak Haji. Bagaimana kita memajukan dan meningkatkan peserta didik dengan memerdekakan artinya membelajarkan peserta didik untuk mandiri dan selalu untuk bertanggung jawab. Jadi selama ini apa yang kita lakukan dalam bentuk posisi kontrol menghukum artinya sudah tidak ditiadakan lagi. Artinya bentuk hukuman yang harus dilakukan oleh peserta didik ini adalah sifatnya untuk mendidik dalam arti positif, apakah itu dalam bentuk pelajaran atau dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Wardah. Jadi satu pendapat yang luar biasa semua bahwa posisi penghukum yang selama ini yang kita laksanakan, marilah kita jadikan refleksi dan pembelajaran supaya kita mengarah ke posisi manajer. Jadi seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya kita lihat dulu penjelasannya supaya lebih dipahami dan kita bisa menerapkan di sekolah. Jadi yang pertama itu tadi mungkin Bapak dan Ibu guru masih ingat bahwa yang pertama itu tadi adalah posisi penghukum. Nah, jadi posisi penghukum ini bisa kita lihat bahwa nadanya itu bersuara tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, bagaimana perasaannya siswa atau murid jikalau kita melakukan yang seperti ini. Ya, kita sadari semua kita pernah melakukan ini. Nah, dengan mendapatkan materi seperti ini, marilah kita berefleksi. Oh, ternyata selama ini yang kita lakukan adalah sesuatu hal yang termasuk kategori penghukum yang ternyata bisa menyakiti anak-anak. Bahkan bisa diingat sampai sepanjang masa. Iya, kesakitan, sakit hati. Kita bisa sadar diri semua bahwa kita juga pernah sekolah, kita berefleksi ke zaman dulu bahwa tentunya kita bisa ingat kalau ada masa-masa seperti itu, pernahkah dimarahi atau bagaimana, tentu pasti ingat sampai sekarang. Ada
Pernahkah Bapak dan Ibu guru pernah mengalami, pernah dimarahi, pernah dibentak-bentak? Pasti pernah kan Bapak Ibu? Iya pernah. Iya saya juga ingat pernah. Nah, pasti diingat sampai sekarang. Jadi ya marilah kita kurangi itu penghukumnya, posisi penghukumnya. Mari kita bersama-sama menuju ke posisi yang baik yang diarahkan oleh pendidikan yang sekarang, yaitu posisi manajer. Walaupun susah ya Bapak Ibu, susah untuk mengadakan ini, tapi ada nanti caranya. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan yang namanya posisi manajer? Ada sebentar, tapi kita lihat dulu satu persatu supaya kita bisa mengerti bahwa oh ternyata kalau kita melaksanakan posisi penghukum seperti ini jadinya, seperti ini dampaknya, ya Bapak dan Ibu. Jadi hasilnya kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah sampai di kelasnya kemudian dia mencoret-coret buku, tidak ada yang tahu. Banyak kejadian kita lihat ya, banyak coretan-coretan di buku kita temukan. Nah itu dari perlakuan anak-anak yang sudah ditegur dengan posisi penghukum. Apalagi sekarang yang digaungkan itu di kurikulum Merdeka adalah berpihak pada murid. Jadi guru harus berpihak pada murid, seutuhnya berpihak pada murid. Jadi kalau kita marah-marah Bapak dan Ibu, itu artinya kita tidak berpihak lagi pada murid. Nah, jadi kembali lagi ke kontrol diri. Iya. Jadi kalau mau misalnya datang lagi emosinya, itu lagi yang diingat kontrol diri. Iya. Iya. Nah, jadi kita lanjut lagi dulu. Masih ada. Jadi ini membuat merasa bersalah. Nah, jadi di sini pembuat merasa bersalah. Yaitu tadi kita saksikan videonya bahwa di situ nada suara gurunya itu memelas, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, masuknya lesu, kemudian kira-kira bagaimana perasaan murid? Ya itu tentunya tadi murid akan merasa bersalah sekali. Iya. Nah, jadi bersalah telah mengecewakan ibu gurunya. Nah, ini sebenarnya perasaan merasa bersalah juga tidak bisa diterapkan sebenarnya, karena mematikan kreativitas siswa, ya. Nah, tidak boleh sebenarnya. Nah, jadi karena kenapa? Murid merasa tertekan, tidak kreatif jadinya kalau kita menggunakan posisi kontrol ini, ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi kekurangannya ini kalau pembuat merasa bersalah, anak-anak merasa tertekan, tambah tidak percaya diri lagi. Ya. Itu kalau pembuat merasa bersalah. Iya, sepakat Bapak Ibu? Kita lanjut lagi. Nah, kemudian yang ketiga, posisi teman. Nah, jadi ada yang berkomentar, ada yang mau berkomentar dengan ini? Adakah yang selalu menggunakan ini atau bagaimana? Ada yang mau berkomentar? Nah, silakan. Unjuk tangan. Ada? Iya Bu Sri, silakan. Teman tapi mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi teman bukan berarti saya selamanya selalu menggunakan ini posisi teman. Kadang juga saya, tapi lebih sering laksanakan posisi menghukum, hari keliling tangan, karena sudah berulang-ulang diberi waktu sampai 3 minggu 4 minggu belum berbuat, makanya saya kasih suruh ke lapangan. Mana enak nak kerja tugas daripada lari ke lapangan dan enak bekerja tugas. Lalu kenapa nak dikerja sampai sekarang? Seperti itu. Ini posisi teman. Kalau menurut saya yang saya lakukan selama ini, karena anak merasa begitu dekat dengan gurunya, akhirnya senang dengan pelajarannya. Iya, karena kadang saya bilang, jangan minat kerja IPS kalau pada pelajaran lain. Saya tidak enak sama guru. Jangan nanti jam IPS kalau misalnya tidak ada
guru tak baru mau dikerja, tapi kalau gurunya ada terus IPS yang mau dikerja jangan nak. Mungkin guru itu tidak tahu, tapi saya tidak enak kalau beliaunya tahu bahwa yang dikerja adalah IPS sementara ada gurunya. Nah ini karena merasa senang dengan gurunya, akhirnya pelajarannya disenangi juga. Nah, tapi yang seperti yang saya katakan tadi bahwa ada juga guru siswa yang betul-betul susah. Ya contohnya Ridho Allah. Penggantinya Naren selalu terlambat. Barusan saya kasih tahu jangan begini. Iya bu, tidak nih bu, tinggal satu kali kak bikin masalah bu, saya keluar dari sekolah ini. Bisa dipegang itu nak? Iya bu, bisa bu, sebentar baru buat lagi. Iya jadi ini anak susah dikendalikan, memang dia punya sikap. Nah, dengan mendekati saya lihat ini Ridho sudah agak ini. Saya bilang nak, saya yang rusak namaku itu kalau tidak bisa berubah. Nah sekarang saya terapkan di kelas 9B. Saya kasih duduk berpasangan laki dengan perempuan karena rata-rata keluhan teman adalah cerewet cerita, tidak pernah berhenti cerita laki perempuan. Nah, makanya sekarang sudah ada perubahan saya lihat. Berdampingan laki-laki dengan perempuan, tapi jarak mejanya di antara 2 jengkal. Oke, bagus. Seperti dia saya lakukan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Sri atas komentarnya tentang posisi teman dan posisi penghukum. Nah, jadi posisi teman ini seperti yang dikatakan Bu Sri biasa dilakukan, ya, biasa dilakukan. Nah, jadi kekurangannya ini kita lihat bahas dulu ciri-cirinya ya, yaitu tadi akrab dengan siswa. Nah, tapi kekurangannya ini di posisi teman. Siswa ini lebih cenderung akrab dengan guru yang bersangkutan. Otomatis guru yang lain tidak disukai. Nah, ini kekurangan daripada posisi teman. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru hebat. Jadi alangkah baiknya kalau memang memperlakukan posisi teman ini, jangan posisi teman melulu. Ada sikonnya, ada kondisinya. Jadi karena kapan kalau posisi teman yang dipakai setiap hari, nah ini menguntungkan bagi satu orang, tapi pihak lain tidak. Karena kenapa? Hanya maksudnya ini siswa hanya mendengarkan gurunya, kemudian yang lain tidak. Iya. Jadi seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi. Nah, ya seperti itu contohnya olahraga. Nah, jadi karena menggunakan posisi teman. Jadi supaya tidak terjadi, kita ubah metode itu, usahakan melakukan metode yang lain. Jangan satu metode saja, tapi gunakan metode yang baik, yang tidak ada kekurangannya. Kembali lagi ke situ Bapak dan Ibu. Lanjut, kita tinggalkan posisi teman karena kita tahu ternyata posisi teman ini masih ada kekurangannya. Nah, kemudian pemantau, posisi pemantau. Nah, ini posisi pemantau hampir sama dengan manajer, tapi masih ada kekurangan sedikit dari pemantau ini. Nah, jadi kita lihat kalau pemantau itu bernada suara datar, tapi bahasa tubuh tetap formal. Dikatakan tetap formal artinya ada jarak antara siswa dengan gurunya. Nah, ini posisinya seperti ini. Jadi anak-anak itu merasa tidak enakan, tidak merasa posisi teman. Tapi karena kita melakukan pemantau, jadi ada jarak antara anak-anak dengan peserta dengan pendidik, ya. Jadi bagaimana perasaan murid jika dilakukan seperti ini? Ya ini hasilnya. Jadi murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Artinya ada konsekuensi di pemantau ini. Ada yang mesti dia lakukan. Jadi guru juga tidak emosi di sini, tidak menampakkan emosi. Tapi peserta didik harus melaksanakan konsekuensi yang harus dijalankan. Apakah itu pada saat istirahat, apakah pada saat jam pulang dia tinggal mengejar ketertinggalannya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pemantau, posisi pemantau. Nah, itu tadi kalau memang sudah diberikan tugas, harus gurunya yang mengawasinya sampai selesai. Jangan ditinggal. Tapi supaya terlaksana posisi pemantau, yaitu tadi harus diawasi siswanya.
karena tidak bisa ditinggal seorang diri. Jangan sampai dilupa, orang sudah pulang, kita juga sudah pulang, tapi siswanya menulis di kelas sendiri. Masya Allah, jangan sampai seperti itu. Ya, kita lanjut, yang terakhir itu adalah posisi manajer. Nah, ini yang menjadi primadona daripada posisi kontrol yang ada. Nah, ini yang mesti dan sebaiknya dan disarankan untuk kita laksanakan sebagai tenaga pengajar. Jadi manajer, ciri-cirinya yaitu tidak ada menghardiknya, tidak ada marah-marahnya, tapi nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid secara perlahan. Nah, jadi bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, bisa kita lihat Bapak dan Ibu. Jadi posisi manajer ini, suara guru itu ya sabar, ikhlas, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, ya Bu Nur. Jadi kita semua kena Bapak Ibu, saya juga, semuanya kena. Semua pernah melaksanakannya. Tidak perlu marah, tidak perlu tinggi suaranya, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid atau berkecak pinggang seolah-olah yang menyesal, tampak sedih sekali. Bersanda guru juga menempatkan diri sebagai teman murid atau murid. Nah, ini dia padukan. Kalau bersanda guru berarti kembali ke teman. Nah, kalau seolah-olah menyesal berarti kembali lagi ke merasa bersalah. Jadi kembali lagi, favoritnya adalah manajer. Bagaimana kita bisa belajar menerapkan setiap hari di sekolah, yaitu posisi kontrol manajer. Artinya kita belajar tahap demi tahap supaya bisa menuju ke sini Bapak dan Ibu. Nah, jadi sekali lagi bahwa bukan cuma di sekolah bisa diterapkan posisi kontrol ini, tapi bisa diterapkan di rumah. Makanya dikatakan di situ fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru dan orang tua, tapi bisa dilaksanakan juga di rumah atau di keluarga pada bocah masing-masing. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari apa jalan keluar dari persoalan atau permasalahan yang dia buat. Jadi, disuruh siswa untuk membuat solusi untuk dirinya sendiri, seperti pada contoh video tadi. Nah, tentunya dengan bimbingan Bapak dan Ibu guru sendiri. Oke. Nah, jadi bisa dilihat di slide ini yang paling di bawah, bahwa tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah, kembali lagi di sini dikatakan, pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang akhirnya bisa menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Seperti itu. Walaupun susah Bapak dan Ibu, tapi mari kita berkolaborasi, bekerja sama untuk melaksanakan posisi manajerial ini. Awalnya juga saya dengar ini, saya juga bingung, saya juga tidak setuju. Tapi setelah sedikit demi sedikit mempelajarinya Bapak dan Ibu, ya kayaknya sudah sampai merasuk di jiwa. Namun pelaksanaannya masih artinya masih belajar sedikit demi sedikit. Artinya mari kita bekerja sama, karena Bapak dan Ibu guru juga sudah lihat videonya, saya juga sudah berbagi ilmu, sharing bersama. Artinya mari kita berkolaborasi, bekerja sama untuk menerapkan ini. Setuju Bapak Ibu? Iya, mudah-mudahan. Artinya mari kita saling mengingatkan, kalau ada yang emosi, kalau ada yang lepas kontrol, colek-colek. Ingat, kode. Ada posisi manajer, ada posisi kontrol. Iya. Iya. Oke, jadi kita meninggalkan posisi kontrol karena sudah jelas sekali
Nah, jadi ini adalah selanjutnya budaya positif yang selanjutnya yang bisa diterapkan. Nah, ini bagus sekali Bapak dan Ibu. Ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, jadi apa itu keyakinan kelas? Nah, jadi di sini guru berperan atau mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan guru. Jadi keyakinan kelas itu Bapak dan Ibu adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Bagus sekali ini diterapkan oleh wali kelas. Iya, bisa juga diterapkan oleh guru mapel. Jadi supaya sebelum mengajar bisa awal semester, sebelum mengajar ya itu harus ada kesepakatan antara siswa. Jadi jangan dikatakan saja, bagusnya ditulis. Baru kalau bisa kasih tanda tangan supaya anak-anak merasa bertanggung jawab. Nah, untuk wali kelas bisa nanti ditempel di dinding supaya anak-anak selalu lihat, oh ini keyakinan kelasnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi keyakinan kelas itu harus menggunakan kata-kata positif. Ya, misalnya kalau mengatakan di situ keyakinan kelasnya tidak boleh terlambat. Nah, jangan menggunakan kata tidak. Jadi ganti. Iya, datang tepat waktu. Seperti itu. Contohnya bisa dilihat di sini. Jadi ada contohnya Bapak dan Ibu. Jadi ini secara terperinci. Kalau di guru penggerak itu lebih terperinci lagi. Tapi boleh juga secara umum. Bisa tidak ada terdengar, terlihat, atau berperilaku. Ini secara terperinci. Kalau keyakinan kelasnya yang terdengar ada di atas. Misalnya memberi salam dan berdoa, berterima kasih, berkata sopan, meminta maaf jika salah. Itu kalau terdengar. Kemudian keyakinan kelas yang terlihat, nah ada saling menghormati dan menghargai. Kemudian disiplin, tepat waktu. Nah itu tadi. Jadi jangan menggunakan kata tidak boleh terlambat, tidak boleh datang terlambat, tapi diganti kata-katanya menjadi disiplin, tepat waktu. Kemudian rajin ke sekolah. Nah, jadi jangan mengatakan tidak datang ke sekolah, tapi harus diganti menjadi rajin ke sekolah. Nah, jadi ini seperti ini Bapak Ibu, kita bisa buat keyakinannya, kesepakatannya dengan siswa, baru bisa dibuat di Canva. Nah, kemudian kita print, maka jadilah secantik-cantiknya seperti yang di atas. Nah, iya, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi ini namanya pengikat untuk siswa supaya tidak melakukan kesalahan. Kalaupun dia melakukan kesalahan, nah itu tadi silakan praktekkan yang namanya posisi manajer atau yang namanya segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi nanti setelah ini. Kelanjutan dari manajer itu adalah posisi itu tadi segitiga restitusi. Ada nanti caranya, Bapak dan Ibu bisa lihat. Segitiga restitusi. Ada yang bertanya mengenai ini? Kalau tidak ada kita lanjut. Ya, selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah yang terakhir sekali, segitiga restitusi. Di sini guru yang berperan sebagai manajer, artinya kelanjutan dari manajer. Inilah yang akan dilakukan. Nah, bagaimana cara mengelola anak-anak, mendidik anak-anak ya seperti ini. Begini caranya. Untuk membujuknya ada 3 langkah. Jadi guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Jadi begini caranya. Begini cara membujuk anak-anak. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya tidak langsung dimarah-marahi. Tidak langsung dimarah-marahi dengan suara yang keras. Nah, jadi yang pertama menstabilkan identitas. Diajak ngomong, nanti ada contohnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi tujuan daripada segitiga restitusi ini adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab tentunya.
Oke, ada contohnya setelah ini. Ini baru foto. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak. Saya menggunakan ruangannya. Karena tidak ada ruangan yang cocok, jadi dipakai syuting nebeng. Nah, jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi penjelasannya di sini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Artinya anak-anak melakukan kesalahan itu makanya dianggap gagal. Nah, makanya itu harus diolah, distabilkan identitasnya dulu supaya tidak tambah merasa bersalah dengan kalimat pertanyaan berikut nih. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, bisa dikatakan seperti itu Bapak dan Ibu di depannya anak-anak. Kalau dipanggil ke depan tak untuk menghadapkan. Nah, jadi pertama itu menstabilkan identitas. Jadi pertama itu kita bisa katakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Bisa juga dikatakan tidak ada manusia yang sempurna. Mak gombal-gombal kijolok ceritanya Bapak dan Ibu. Artinya kita membujuk dulu. Kemudian saya juga bisa dikatakan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kemudian berikutnya kita bisa menyelesaikan ini, persoalan ini. Nah, jadi anak-anak merasa terbuka nantinya dengan kata-kata ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kata-kata yang bisa dipakai juga. Kemudian yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Ini bisa dipakai Bapak dan Ibu. Misalnya kalau ada anak yang sering bolos, ada yang sering terlambat. Nah, jadi bisa dipakai ini segitiga restitusi. Pokoknya segala jenis macam kesalahan siswa bisa dipakai dengan menggunakan ini. Ini yang namanya segitiga restitusi. Tapi ada 3 tahapannya. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Kata-katanya bisa dilihat di atas. Kita lanjut. Nih. 2. Validasi tindakan yang salah. Nah, di proses nih kira-kira apa kesalahannya? Jadi validasi tindakan yang salah ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar. Nah, jadi di sini nih kita harus tahu, kita gali apa kebutuhan dasarnya nih siswa, kenapa bisa misalnya terlambat, kenapa bisa misalnya bolos. Di situ nih kita gali. Mirip-mirip lah dengan kegiatan BK. Artinya kita belajar menjadi guru BK. Guru BK semua dengan menerapkan ini. Nah, jadi kata-kata di sini validasi tindakan yang salah. Yang pertama itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi kalau anak bolos tentu dia katakan alasannya. Misalnya saya terlambat bangun Bu, atau saya sih nggak makan Bu. Nah itu dia pasti terbuka. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Artinya kita pilihlah kalimat yang bisa dipakai. Kemudian selanjutnya kata-kata berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini contoh daripada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, ini tindak lanjutnya, menanyakan keyakinannya. Jadi di sini anak-anak sudah ditanyakan keyakinannya bahwa kira-kira apa solusi sehingga kamu tidak melakukan pelanggaran ini lagi. Nah di sini nih anak-anak akan berpendapat mencari solusinya sendiri. Bahwa oh saya harus begini, saya tidak akan datang terlambat lagi seperti di video tadi. Jadi kata-katanya apa yang kita percaya atau apa keyakinan kelas yang kita kesepakati,
apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi untuk lebih realnya kita bisa saksikan videonya. Baik dari semua orang. Ya, coba disaksikan videonya, contoh segitiga restitusi. Saya ulangi dulu dari awal supaya Ibu bisa bedakan. Oh, ini yang namanya menstabilkan, ini yang namanya validasi, kemudian ini yang namanya keyakinan atau tindak lanjutnya. Dahlia, saya mendapatkan laporan dari guru pikir bahwa akhir-akhir ini Dahlia sering terlambat. Ya Bu. Dahlia tahu terlambat itu kesalahan. Ya, itu yang namanya menstabilkan identitas. Orang pasti punya kesalahan. Yang terpenting kita mengambil pelajaran dan bisa memperbaikinya. Baik, angkat aja di suara-suara. Mengapa Dahlia setiap hari terlambat? Saya bergerak setiap malam, Bu. Dari setiap malam ya. Masuk di validasi tindakan yang salah. Kalau kejadiannya seperti ini, apakah ada manfaatnya untuk Dahlia? Tidak ada, Bu. Tidak ada kan? Oke. Kira-kira keyakinan kelas apa yang masuk di keyakinan kelas? Tidak boleh terlambat, Bu. Ya, tidak boleh terlambat. Nah, jadi kira-kira untuk memperbaikinya bagaimana? Saya akan bangun pagi-pagi, Bu. Apalagi? Saya tidak akan begadang lagi, Bu. Jadi tidak akan begadang lagi. Oke, jadi saya tunggu pembuktiannya supaya bisa terus ya. Oke, terima kasih Nak Nadia sudah memenuhi panggilan saya. Coba fokus dulu, fokus dulu Bapak dan Ibu. Nah ini contoh yang kedua. Ada laporan dari guru tiket bahwa hari ini Sefu tidak pakai topi. Merubah di ruangan dan saya matakan Sefu tidak pakai topi. Sudah 1 minggu. Sudah 1 minggu. Ya Bu. Ya sudah. Semua orang pasti punya kesalahan. Jadi yang penting kita bisa menyelesaikannya. Ya. Kira-kira apa alasannya? Sefu tidak pakai topi. Tapi saya hilang Bu. Saya lupa saya simpan di mana Bu. Keyakinan keras apa yang telah disepakati? Mematuhi tata tertib berpakaian Bu. Ya, mematuhi tata tertib dan pakaian. Jadi Sefu harus memakai topi. Kira-kira apa yang bisa Sefu lakukan untuk memperbaikinya? Mencari topi saya yang hilang Bu. Apalagi Berjanji saya selalu memakai topi ke sekolah. betul sekali. Janji ya. Ya Bu. Jadi terima kasih banyak Nak sudah memenuhi panggilan saya. Oke, bisa keluar sekarang. Jadi itulah tadi contoh video dari segitiga restitusi. Nah, jadi kembali lagi semoga Bapak dan Ibu guru bisa menerapkan ini mulai dari sekarang. Ya, jadi kita kerjasama lah, kita berkolaborasi, saling mengingatkan. Nah, kalau misalnya ada anak-anak yang terlambat atau anak wanita ataukah anak-anak yang melanggar pada saat kita mengajar, ya itu tadi kita bisa menerapkan segitiga restitusi atau tadi posisi manajerial supaya anak-anak bisa terolah dengan baik, bisa terdidik dengan baik. Walaupun sangat susah untuk dilaksanakan, tapi mari kita berusaha sedikit demi sedikit untuk mengikuti hal yang seperti ini. Sangat baik, sangat bagus Bapak dan Ibu kalau kita terapkan. Jadi kalau bisa sudah mulai besok. Sepakat Bapak dan Ibu? Kalau hari ini masih meraba-raba, tapi besok insya Allah setelah sampai di rumah merenungi bagaimana langkah selanjutnya. Jadi pasti besok, mari kita mulai besok lah kita mencoba paradigma baru ini. Iya.
Nah, jadi sebelum saya akhiri pertemuan kita pada hari ini, saya ingin kembali memunculkan semangat Bapak dan Ibu guru. Jadi tidak apa-apa ya kita goyang kembali. Tidak apa-apa ya Bapak kepala sekolah, Bapak wakil kepala sekolah. Jadi sebelum kita yel ada refleksi dari Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita dan bisa menyadarkan kita bagaimana memposisikan diri supaya bisa mendidik dengan baik. Tapi terima kasih. Jadi apa yang telah disampaikan tadi oleh guru hebat kita, hal ini Ibu Sakia, dan insya Allah kamu menempati tempat jutaan yang telah ditempati menjadi kepala sekolah, insya Allah. Amin. Saya berkeyakinan seperti itu, insya Allah. Kemudian dari 3 hal yang telah kita terima tadi, mulai dari kemarin, adalah yang pertama adalah posisi kontrol, kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas atau sekolah, yang ketiga adalah segitiga diskusi. Dari ketiga hal tersebut, manakala kita ikuti kegiatan-kegiatan diterapkan di peserta didik kita, yakin dan saya percaya mantaplah sekolah kita. Iya, data mungkin bonus. Terkait dengan bonus mungkin melipat bonus ke sini. Minimal ucapan terima kasih kita terima. Karena itu adalah tidak seperti kemarin, kita tidak mau terima penghargaan kepada anak berupa uang. Minimal ucapan yang disampaikan sungguh luar biasa, perubahan yang kamu alami nak. Itu. Terkait dengan itu, terakhir tadi adalah keyakinan kelas. Kalau kita laksanakan keyakinan kelas ini, yang terdepan yang pertama yang melakukannya saya inginkan adalah wali kelas. Manakala ada anak wali kita Bapak Ibu bisa dipanggil. Kalau perlu menggunakan tempat kepala sekolah, saya persilakan menempati di situ, diberikan pergantian sarana di dalamnya. Artinya sungguh istimewa kalau anak dipanggil di dalamnya. Ikut kita dong, mereka masih boleh pengajar ji, saya ada guru materi bahasa memang saya ada kemarin saya ingin sampaikan lupa. Mari kita bersama-sama menggunakan bahasa yang dengan penuh perasaan, perasaan yang kita pakai, santun, tulus dan sebagainya. Itu. Jadi ini hanya timnya ditekanannya. Masa dari kata silang kalau kata ini jorong buat dah. Jadi ketika kita sudah melakukan hal ini, keyakinan sekolah jadi terpuruk terdepan untuk melaksanakan ini adalah wali kelas, BK, kasiswaan, kemudian kepala sekolah. Lebih-lebih saya sudah sering lakukan tindakan posisi kontrol seperti teman anak-anak. Itu terkadang saya lakukan di mana pun saya berada, baik saya ketemu di masjid sana Pak Bu, selalu enak rajin ke sekolah, rajin ke masjid, rajin beribadah kok, ucap-ucap liman agama kan dan sebagainya, sehingga rajin ke masjid. Itu. Kemudian tadi yang ketiga ini adalah segitiga institusi adalah kita bilang namanya ada validasi dan lain sebagainya, meyakinkan seperti apa dilakukan tadi wawancaranya itu sungguh luar biasa. Jadi sekali lagi refleksi kami, saya berikan tempat di dalam itu bergantian, jangan bersamaan. Misalnya hari ini adalah wali kelas ini, boleh guru PKT ini silahkan gunakan. Saya juga tidak bisa duduk di dalam Pak Bu. Saya tidak bisa lama dulu di sana. Panas rasanya akhirnya, bukan. Saya mau lihat apa namanya di situ. Jadi begitu. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita menerima materi ini yang sungguh luar biasa dilakukan oleh guru hebat kita, mudah-mudahan tetap kita
guru hebat semuanya, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah saat sekarang ini adalah angkatan angkatan ke-10 ya, angkatan ke-10 untuk guru penggerak. Mari kita bersama-sama mengikutinya. Sudah ada beberapa tadi, ada yang tiga belas yang apa guru penggerak yang maka coba dilakukan dengan baik sehingga bertambahlah apa namanya di sekolah-sekolah kita ini guru penggerak. Jangankan di kita masuk di kota, di Milawai sendiri itu banyak sekali guru penggeraknya di Milawai. Ya, Satap di sana ada. Ya, bahkan kemarin Satap itu ada mendapat bantuan sekolah berkemajuan. SMP Satap ada berapa itu? Batu di sana ada, di Kota sana 2. Nah, SMP negeri kita saja dari Dubitui lama ini. Tapi di Satap ada 3 kalau tidak salah yang mendapat seperti itu. Ya, bahkan dari SD 2, SD 4 ke Pituriasi itu dia adalah peringkat nasional di bidang apa kemarin itu Bu? Di matematika apa itu kemarin? Iya, OSeng itu. OSeng dia dapat bantuan yang seperti yang dipakai SMP 1 prestasi apa namanya yang prestasi. Kita ini adalah berkemajuan baik tapi dia berprestasi. Jadi kita inginkan juga sama seperti itu. Saya yakin dan saya percaya manakala kita lakukan apa yang telah kita sampaikan, didengarkan tadi, dilihat dan ditonton oleh videonya, yakin dan saya percaya bisa kita seperti itu. Dan manakala kita juga lakukan ini, sekolah kita akan lebih dicintai oleh sekolah oleh anak-anak atau masyarakat lain bahwa sungguhnya di SMP Negeri 3 Dubitui seperti ini. Ya, kita sudah mulai ya, walaupun orang senang fitnah-fitnahkan sekolah kita, tapi senantiasa juga ada ke apa namanya, ada juga keberhasilan ditunjukkan oleh kita. Ya, biarlah bersabarlah kita, jadi kita pakai juga bersabar. Ya, orang sabar si banyak penulatan ilallah wasabiri. Insyaallah kita akan tetap eksis di atas. Kita buktikan, sudah ada bukti-bukti kelihatan di kita. Untuk itu harapan saya Bapak Ibu senantiasa ada kerjasama. Walaupun kita mau berbuat, kalau tanpa dengan kolaborasi atau kerjasama yang kita lakukan, yakin dan saya percayakan. Saya tahu sekali bahwa sungguh luar biasa kerjasama kita di sini. Ya, banyak bukti-bukti yang kita lakukan sehingga dengan adanya kerjasama bisa kita menonjol, bisa kita dipandang oleh sekolah-sekolah lain. Saya kira demikian, semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa berkah sehingga apa yang dilakukan bernilai ibadah dari kita masing-masing. Kadang-kadang ibadah itu adalah pahala yang apa namanya kita sudah dengar manakala kita memberikan ilmu kepada seseorang dan ilmu itu tetap digunakan walaupun kita meninggal, maka kita tak pahalanya adalah ilmu. Ya, istilahnya orang makudara di buku-buku kalau nak guru kita dimahui pahala sebab ilmu yang diberikan kepada anak-anak bangsa ini tetap digunakan. Ya, mari kita pegang itu, sungguhnya ilmu adalah sangat bermanfaat. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah atas refleksi dan masukan yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Jadi Bapak dan Ibu Guru, semoga apa yang telah kita dapatkan pada hari ini, materi yang kita peroleh hari ini bisa dimanfaatkan, bisa dilaksanakan. Sekali lagi, mari kita berkolaborasi, bekerja sama untuk melaksanakan posisi kontrol ini supaya supaya kita bisa mendidik anak-anak dengan baik dan berkualitas. Jadi terima kasih. Salam guru penggerak. Mari tergerak, bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita yel-yel dulu ya sebelum meninggalkan tempat. Banyak pasti. Ya, tapi Bapak dan Ibu Guru masih goyangan yang sama karena ada tambahan, ada tambahan peserta. Silakan, tapi berdiri semua. Kita sama-sama bergoyang supaya semangat meninggalkan ruangan ini.
Oke, Bapak dan Ibu. Yel dulu Bapak dan Ibu. Agak pasti. SMP 3. Siap. Jempa. SMP 3. Siap. SMP 3. Terima kasih banyak. Mantap. Ambil posisi. Bisa di tengah, bisa bergeser, supaya lebih lebar. Tidak apa-apa. Ya, semangat Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Ya, senyum Pak Ibrahim. Tepuk tangan semua. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak dan Ibu. Ya, selesai pertemuan kita pada hari ini. Selesai. Terima kasih banyak atas kerjasamanya.